Saya mohon komandan daripada NIVP Departemen A, Pak Vincent, untuk opening speech, Pak. Mari, Pak. Di tempat aja, Pak, di situ. Wah, biar kelihatan, Pak. FGB men, Be strong the Lord. be strong in the Lord. Coba katakan pada kiri kanan Anda orang-orang yang luar biasa. Anda orang-orang yang luar biasa. Oke. Sekarang kita katakan pada diri kita sendiri nih. Saya orang yang luar biasa. 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 Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Seperti mau nonton itu ada thriller. Jadi kalau saya ini pembukaan itu thriller. Oke, pertama-tama tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memungkinkan kita semua berkumpul di tempat ini. Pasti ya, karena Tuhan kita. Yang kedua adalah saya ingin berterima kasih kepada Panitia Jawa Timur, khususnya yang dikomandani oleh Pak Budianto Leho, yang sudah membuat acara kita dapat terjadi pada pagi hari ini. Ya. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada, kalau kita dulu kenal Three Musketeers, ya. Kalau sekarang ini ada Five Musketeers. Pak Johan Darmawan, Pak Dharma, Pak Budianto Leho, Pak John Thompson, dan Pak Andreas Adiwijaya. Sebetulnya kita ada Seven Musketeers di TNT, yang dua gak bisa berhadir, yaitu Tonto dan Gotama Putra. Ya, jadi Seven. Terima kasih untuk tim yang luar biasa ini. Boleh berikan tepuk tangan. Dan yang keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jatim RP, Jatim 1, 2, 3, dan 4, Pak Andi Suteja, Pak David Lesmana, Pak Heli, dan Pak Sugianto. Dan juga teman-teman yang semua yang ada di sini. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk host Jatim 1 dan Jatim 4. Tapi saya juga ingin memberikan applause juga kepada regional lain. Ya, Jateng, Pak di bawah komandan Pak Agus Setiawan, Agus Kuang-Kuang. Silakan berdiri di Jatim. Ya, Jogja dan Solo, nanti marah dia. Bali, ada Bali juga tadi. Ya, Pak Is. Ada Banjarmasin, Pak Cahyono dan Pak Cinli, ya. Luar biasa ini. Jateng, siapa Jateng? Semarang. Oke, ada juga. Pak Joel ya. Oke. Purwokerto, Pak Murtopo tadi. Pak Hartono, oke. Wah, luar biasa. Wah, lengkap semua deh. Pak Alex ini kombinasi antara Pak Alex dengan Pak Freddy Kosasi ya. Pak Alex semua ya? Freddy Kosasi juga, oke. Baik, berikutnya adalah, saya ini kenapa saya pakai topi, saudara? Karena saya itu, ada advice daripada istri saya. Dad, kalau kamu pakai topi, kamu jauh lebih muda. Jadi itu saya makanya pakai topi. Mungkin kita udah soalnya udah umur 60 itu mengalami depresiasi seperti aset, saudara. Ya, jadi kalau pakai topi jauh lebih muda. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun dulu. Ada udang di balik batu, batu besar di tengah lahan. Pelayanan FGB MFI adalah untuk membantu supaya orang bertemu Tuhan. Oke. Saya ulang lagi karena ini 2 kali baru ingat katanya. Ada udang di balik batu, batu besar di tengah lahan. Pelayanan FGB MFI adalah untuk membantu agar orang bertemu Tuhan. Jangan khawatir, akan ada 3 pantun. Oke,
Saya terus terang aja baru bikin notes pagi hari ini, pagi-pagi sekali. Tema kita level up menjadi orang-orang luar biasa. Ini bukan tema sembarangan tema, saudara-saudara semua. Pertanyaan yang tadi saya renungkan, pertanyaan pertama, luar biasa itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, definisi teologisnya itu adalah luar biasa itu sempurna. Bisa nggak sempurna? Bisa, karena firman Tuhan bilang tuh. Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit, dia katakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Nah, dalam pemikiran saya, perenungan saya, sempurna itu adalah seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 27. Yaitu cemerlang, glorious, ya, menampilkan kemuliaan gitu ya. Tanpa cacat, without spot. Kalau bahasa Inggrisnya. Tanpa kerut, no wrinkle. Atau yang serupa itu, kerut atau yang serupa itu. Dan kudus dan tanpa celah. Wah, itu enggak gampang. That is definisi luar biasa atau perfect. Bayangkan kalau kita pakai pakaian putih, ada nodanya, kelihatan elek, enggak bagus. Ya, demikian juga kita, teman-teman. Bukan berarti saya sudah sempurna. Kita mau menuju kepada kesempurnaan. Tapi definisi ini kita mesti pegang nih. Menjadi sempurna adalah menjadi perfect. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Apakah ada pribadi yang bisa dijadikan contoh sempurna? Ada. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang jadi teladan role model kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, imam besar yang kita punyai bukanlah seperti imam besar yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi dia sama seperti kita, katakan firman Tuhan, sama seperti kita manusia, tapi dicobai tanpa dosa. Tempted in all points, dari segala cara dicobai, tapi tanpa dosa. Itu pribadinya Yesus. Kenapa kita banyak gagal orang FGB MFI? Sorry to say, dari banyak kesaksian yang kita dengar, banyak itu kegagalan, kejatuhan itu di area dosa. Nah, ada area dosa tertentu yang mungkin di FGB MFI itu seringkali kita jumpai. Apa, saudara? Rebellious spirit. Roh pemberontakan. Tanpa no submissive, ya. Korah, Datam dan Abiram itu memberontak kepada otoritas Musa, ya. Tapi akhir dari kehidupan mereka itu sungguh sangat tragis. 250 people, 250 orang dari keluarga Korah, Datam dan Abiram ditelan oleh bumi. Karena apa? Rebellious spirit. Kenapa saya katakan di FGB MFI itu penuh dengan seperti ini? Karena kita semuanya banyak bos. Kalau bos biasanya lu nggak tahu siapa gua gitu loh. Padahal di dalam struktur organisasi kita harus mengerti bahwa otoritas yang ada di atas kita itu kita wajib dan patut ikuti. Saya nggak selalu sama dengan Pak Dali dalam beberapa hal. Tapi ketika dia mengatakan A, ya saya A. Ada dua choice aja, ikutin A atau saya keluar. Ya. Nah, nanti Pak Dharma akan jelaskan tuh mengenai struktur di dalam organisasi FGB MFI. Yang kedua yang saya lihat lagi, yang ada dosa. Itu kita nganggap rendah yang di bawah dan kita look up kepada yang di atas. Amsal 14 ayat 21 mengatakan menghina
sesama itu adalah dosa loh. Amsal 14 ayat 21 dan Amsal 14 ayat 31. Saya tadi pagi baca, aduh luar biasa. Kita seringkali look down kepada orang-orang yang di bawah dan look up kepada orang-orang di atas kita. Surfing sangat bagus sekali. Malah tanda petik, kadang-kadang kalau bisa ngejilat gitu ya. Tapi kita nginjek di bawah. Ingat baik-baik teman-teman, di FGB MFI kita adalah partner, ya, partner dalam rangka apa? Kita jangkau jiwa, ya. Hubungan antara atasan tanda petik otoritas dan yang di bawah itu hanya untuk menjalankan roda organisasi ini supaya tertib, itu aja, Pak Eli. Nah, tentu dosa-dosa lain banyak sekali, banyak yang baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Ya, satu lagi yang saya dapat banyak yaitu kesombongan, saudara. Kesombongan. Aku lebih tahu daripada kamu. Nggak usah ngajarin aku lah. Ya, nah itu kata-katanya seperti kayak gitu. Atau lu nggak tahu siapa gua. Itu juga orang sombong. Tapi di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Coba katakan pada kiri kanan. Kita nggak seperti itu ya, gitu ya. Kita nggak seperti itu. Jadi itu tiga hal yang saya lihat dominan. Tentu ada banyak lain lagi ya, yang kelihatan nggak kelihatan sih udah yang kelihatan nggak usah kita touch lah ya. Pencurian, perzinahan, ya, sex immorality itu sudah jelas dosa. Tapi ada yang nggak kelihatan ini yang paling dangerous sekali, ya. Cemburu, iri hati, itu bahaya sekali, saudara. Nah, lalu apa rahasia menjadi pribadi yang luar biasa? Rahasianya apa? Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Satu perkataan dia, ya, yang dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Cuma satu kata tuh kuncinya, yaitu taat atau setia. Orang yang taat pasti setia. Orang yang setia pasti taat. Tapi orang yang baik belum tentu setia. Tapi orang yang setia pasti orang baik. Saya ingin nyanyi satu lagu supaya jangan terlalu tegang. Karena dari tadi gembar terus. Makananku ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Ini baru prolog. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa satu bagi Yesus, penebusan, redemption. Orang yang berdosa dijadikan atau dianggap benar supaya tidak berdosa. Dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi. Dari sinful nature
menjadi divine nature. Itulah sebetulnya pengertian keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Keselamatan itu dari divine, dari sinful nature menjadi divine nature. Itu arti keselamatan. Bukan hanya terima Yesus, percaya. Enggak. Long process. Saya sudah diselamatkan, saya sedang diselamatkan, dan saya akan diselamatkan. I have been saved, I am being saved, dan I will be saved. Saya ini masih on the way, Bapak Ibu sekalian. Karena prosesnya terus berjalan untuk menjadi sempurna. Jadi ingat, bukan hanya sekedar percaya dengan hati dan mengaku dan mulut. Itu adalah just the beginning, baru permulaan. Tapi Anda dan saya harus terus diproses. Haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu menjadi orang yang luar biasa. Sama seperti Bapa di surga adalah luar biasa dan sempurna. Fokusnya Yesus kepada manusia. The vision is people. Yesus mau pergi dari satu area ke tempat yang paling jauh. Hanya untuk menyelamatkan satu orang yang gila, saudara. Bayangkan. Cost anything. Tapi untuk satu jiwa. Yesus di firman Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Nah kita sama nih FGBMFI. Karena redemption kita udah terima redemption dari Yesus, kita lakukan juga, do the same thing. Fokus kita adalah orang, bukan apa-apa, bukan ekstravaganza, saya katakan selalu ngomong. Bukan show gitu. Ayo lakukan bagian. Jiwa. Fokus people. Alatnya apa yang Yesus lakukan? Kita role model kita Yesus. Alatnya cuma dua, saudara. Dua elemen. Kasih dan kuasa. That's it. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Jalan kaki itu luar biasa. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, saudara. Juga Paulus sama. Malah Paulus mengatakan, aku mau imitate. I will imitate him. Aku mau meniru seperti Yesus. Nah kita di tempat ini, ayo, pesan ini penting sekali. Let us imitate what Jesus done. Apakah camp ini bisa mengubah menjadi luar biasa? Enggak. Camp ini hanya untuk melatih dan mengajar. Di dalamnya ada nasihat, teguran, dan peringatan tentang roadmap, peta jalan menuju pribadi yang luar biasa. Kesempurnaan itu adalah a lifetime process, proses umur hidup. Setelah Anda dan saya nanti pulang ke ruangan, keluar dari keluar ini, selesai, itu adalah proses sebenarnya. Kita diproses oleh Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana proses ini dijalankan di dalam chapter? Sebelum itu saya ada pantun yang sehubungan dengan kasih dan kuasa ya, elemennya kasih dan kuasa. Saya buat pantun ini. Bikin sambal pakai terasi, makan enak, perut terisi. Lakukan kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi akselerasi. Amin. The vision is people. The element is kasih dan kuasa. Maka kalau kita lakukan kasih dan kuasa atas visi, yaitu people, maka terjadi akselerasi. Bikin sambal pakai terasi, makan enak perut terisi. Lakukan kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi akselerasi. Oke. Bagaimana proses ini dapat terjadi dalam perayaan chapter? Start with us first.
dari kita dulu. Dari kita. Diubahkan. Baru kita bisa mengubahkan orang lain. Kalau kita nggak bisa merubah, nggak bisa kita akan membantu orang bertemu Tuhan. Orang kita sendiri aja belum ketemu Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertemukan orang dengan Tuhan? Impossible. Start with us first. 2. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, are we faithful? Kita tuh setia enggak? Amsal mengatakan, banyak orang mengaku dirinya baik, tapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Jadi saya katakan, baik belum tentu setia, tapi setia itu pasti baik. Makanya fast values itu dari FGBMW harusnya kita pahami sekali loh. Faithful, accountability, submissive, dan transparent. Sebetulnya faithful itu sudah mencakup yang 3 itu sebetulnya. Kalau pengertian setia itu sudah mencakup yang 3 itu. Lalu, nah ini juga penting sekali nih. Pertanyaan berikutnya, what business are we in? Ini penting sekali. Kita tuh di bisnis apa? Kalau Anda dan saya bekerja, kita nggak tahu bisnisnya, kita nggak bisa jualan. Bisnis Anda dan saya adalah 3M. Menyelamatkan, menyembuhkan, dan memberkati. Easy. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Itu aja 3M. Fondasi yang utama bagi seorang pengajar 3M juga, saudara. Ada di Esra 7 ayat 10, ini bagus sekali. Esra itu pengajar terbesar. Orang nomor 2 setelah Musa yang sangat dihargai, dihormati di Israel. Dia mengatakan di Esra 7 ayat 10. Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan mengajarkan. Kita itu kalau mengajarkan belum apa yang kita lakukan, akan sepak kalau makanan itu. Maka tahapannya adalah meneliti, melakukan, dan mengajar. Maka kalau kita bisa lakukan, ada otoritas di dalam pesan-pesan kita, apa yang kita ajarkan. Sebagai penutup, yuk kita praktekkan kasih dan kuasa untuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang sempurna. Sebagai penutup, saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Firman-Mu bijak, penuh arahan, menambahi penuh keindahan. Jika hidupmu ingin kesempurnaan, taatilah firman Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu, 1 menit. Berbahagialah, kita dangdutan. Cukup ya, 15 atau 20 menit? Hah? Aduh, Pak Dharma baru prolog sebetulnya. Oke, ayo Pak, ini penutup. Ayo, bangkit berdiri. Ayo kita berjokat untuk Tuhan Yesus. Berdiri. Hal kita berdiri bersama-sama ayo. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah firman Allah. Ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu daunnya. Siapa yang berbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu. Kita bukan dari awal. Dan yang Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu. Dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan berikan anak, Anda pribadi yang luar biasa. Tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, oke, beri aplaus buat Pak Vincent. Silakan duduk kembali. Bapak-bapak yang di table boleh kembali ke tempat. Silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Vincent. Bisa kembali Pak.